Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Maulana dari kelas S1 Asal D3. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana pengetahuan saya mengenai materi akuntansi minyak dan gas. Hal ini dilakukan dalam membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi minyak dan gas, yaitu Bu Rika. Baiklah Bu, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi minyak dan gas sesuai dengan pengetahuan yang ada di dalam diri saya. Langsung saja masuk ke materi tentang akuntansi minyak dan gas. Menurut saya, dari pengertiannya dulu, sumber daya akuntansi minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang tersimpan di dalam inti bumi yang berbentuk cairan atau gas, yang dimana dari minyak dan gas bumi ini dilakukan pengeboran dan dilakukan yang namanya melakukan pengoptimalan agar dapat dipakai oleh manusia dalam menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk di Indonesia sendiri, pemanfaatannya ini dilakukan oleh PT Pertamina, yang dimana hasilnya bisa sebagai bensin, Pertamax, ataupun Pertalite, dan untuk dari segi kebutuhan rumah tangga itu bisa menjadi gas LPG yang untuk menyalakan kompor. Dan yang saya ketahui yaitu tentang karakteristik akuntansi industri minyak dan gas bumi. Yang pertama yaitu industri minyak dan gas bumi meliputi usaha yang dimana pencarian, pengembangan atau development yang dilakukan serta produksi cadangan minyak dan gas bumi, usaha pengelola minyak dan gas bumi atau refinery, dan usaha untuk kapal laut atau tanker, serta usaha pemasaran dalam segi minyak dan gas, ikut serta produk-produk hasil pengelolaan yang lainnya. Dan ada juga perusahaan dalam industri minyak dan gas bumi dapat berbentuk suatu usaha terpadu, yang dimana dalam arti bahwa perusahaan industri tersebut merupakan mampu mempunyai eksplorasi, pengembangan, produksi, referensi, tanker, dan pemasaran sebagai salah satu kesatuan usaha. Dan yang selanjutnya yaitu seperti sifat dan karakteristik minyak dan gas bumi. Berbeda dengan industri lainnya, industri dari gas akuntansi minyak dan bumi ini dilakukan secara pencarian atau exploration, yang dimana minyak dan gas bumi ini merupakan kegiatan untung-untungan, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang cukup besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan yang baik atau mendapatkan kehasilan keuntungan. Jadi dalam industri ini, cadangan minyak di suatu wilayah itu dalam mencari itu melalui banyak tahap dan banyak mengeluarkan biaya dalam menelusuri di mana cadangan minyak ataupun gas bumi. Dan dalam melakukan kegiatannya pun dibutuhkan orang-orang yang terlatih, SDM yang baik, dan diperlukannya teknologi-teknologi yang mutakhir agar membantu proses dalam pencarian minyak dan gas bumi ini. Berbeda dengan pencarian atau eksplorasi, kegiatan refinery tidak banyak berbeda dengan kegiatan pengelolaan pada industri yang lain. Sedang usaha tanker merupakan bagian khusus dari usaha perkapalan. Dan dari karakteristik ini juga, itu dalam karakteristik akuntansi minyak dan gas bumi ini, salah satunya yaitu sebagai akibat dari sifat dan karakteristik dari industri minyak dan gas bumi, maka terdapat beberapa perlakuan akuntansi khusus untuk industri tersebut. Adanya sifat untung-untungan atau gambling, atau biasa disebut gambling dari usaha tersebut. Usaha tersebut mengeksplorasi, menimbulkan karena alternatif dalam penggunaan metode pengakuan biaya atas cadangan yang tidak berisi minyak atau gas, dry hole. Dan yang selanjutnya ada pendapatan yang menyatakan bahwa pengakuan biaya harus dikaitkan dengan aktivitas sampai di
ditemukan cadangan minyak atau gas di suatu negara, sehingga semua biaya yang ditanggung terjadi akan dikapitalisasi sebagai bagian dari cadangan minyak yang ditemukan di negara tersebut. Seperti di Indonesia yang pertanggungjawabannya dalam menangani dan mengelola dalam perihal penemuan minyak dan gas bumi itu seperti PT Pertamina. Ruang lingkup dan penerapan dari akuntansi minyak dan gas ini terdiri dari beberapa poin. Misalkan pernyataan ini disusun berdasarkan sifat dan karakteristik. Yang kedua yaitu pernyataan ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal. Dalam pengertian ini merupakan suatu penyusunan maupun para pemakai laporan keuangan memerlukan standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Misalnya yaitu pernyataan. Ini mengatur akuntansi dalam segi kegiatan ekonomi yang dimana pencarian, pembagian, produksi serta pengelolaan dari suatu jenis pemasaran dan lain-lain sebagainya. Akuntansi eksplorasi setelah dari karakteristik adalah akuntansi eksplorasi yang mungkin juga berhubungan dengan materi dari apa yang dimaksud dengan akuntansi minyak dan gas. Karena dari eksplorasi ini terdapat definisi eksplorasi ialah suatu kegiatan atau pencarian setiap usaha dalam rangka untuk menemukan cadangan minyak dan gas dari suatu wilayah atau suatu negara yang di daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi kegiatan seperti melakukan usaha perizinan, melakukan berbagai kegiatan penyelidikan geologis yang dimana dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui dari wilayah tersebut itu harus dicek juga secara geologis dari tempat yang ingin dicari, tempat cadangan minyak dan gasnya tersebut, menginterpretasikan data yang dihasilkan dalam penyelidikan ini, melakukan pengeboran sumur termasuk sumur uji stratigrasi di daerah yang belum terbukti mengandung cadangan, dan memperoleh dan membangun aktivitas tetap yang berhubungan dengan kegiatan di atas. Uraian kegiatan dari karakteristik tadi, masuklah ke uraian kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini meliputi seperti menentukan ada tidaknya cekungan sedimen, yang kedua menentukan jenis lapisan, ketebalan dan umur batuan yang tersingkap di wilayah penyelidikan tersebut, menentukan potensi dan kematangan bantuan induk hidrokarbon, menentukan jebakan minyak dan gas bumi baik struktur maupun stratigrafi, mengkaji kemungkinan adanya batuan cadangan serta jenis minyak dan gas bumi yang terkandung di dalamnya, dan hal itu perlu dilakukan agar berjalan lancarnya suatu pencarian atau penyelidikan dari daerah atau tempat yang menghasilkan minyak atau gas bumi. Dan tidak dari hal itu saja, penyelidikan geologi dilakukan dengan urutan sebagai suatu hal yang harus dilakukan dalam pencariannya, seperti persiapan yang meliputi program kerja dan perizinan yang ada di wilayah sekitar, pengumpulan data lapangan, pengelolaan, penganalisan, penafsiran, serta pengevaluasian data dari wilayah yang ingin dilakukan eksplorasi tersebut. Kegiatan penyelidikan geofisika dilakukan dengan berbagai urutan karena ini memiliki sangkut paut atau memiliki hubungan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, seperti persiapan yang meliputi program kerja dan perizinan, pengumpulan data lapangan, pengelolaan, penganalisaan dan penafsiran juga. Pengeboran sumur eksplorasi dari pengeboran sumur taruhan atau wellcat dan sumur kajian atau delineasi bertujuan untuk mengetahui data rinci stratigrafi dan penentuan ada tidaknya cadangan minyak dan gas dalam arti ekonomis. Kegiatan pengeboran eksplorasi dengan urutan sebagai suatu pengetahuan bahwasanya dalam melakukan pengeksplorasian tersebut itu harus dilakukan seperti persiapan, penyediaan angkutan alat-alat berat,
pembuatan jalan dan lokasi pengeboran, yang dimana itu harus signifikan terjadi dan harus juga diawasi agar terciptanya suatu kegiatan yang berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dan juga tentang materi tersebut itu juga ada seperti yang saya ketahui, yaitu seperti jenis biaya eksplorasi. Karena ini berhubungan dengan akuntansi, biaya eksplorasi juga perlu dan penting karena meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika, serta pengeboran sumur eksplorasi dan pengeboran sumur uji strategi. Biaya penyelidikan topografi itu seperti misalkan biaya pengukuran tanah, biaya pemetaan tanah, biaya analisa sifat tanah. Ya, 3 poin itu. Dan untuk biaya penyelidikan geologi itu seperti biaya SLAR, biaya geologi lapangan, biaya geokimia. Dan untuk biaya penyelidikan itu seperti biaya gravitasi, biaya magnetik, biaya seismik, dan biaya pengeboran sumur eksplorasi terdiri dari biaya tak terwujud atau intangible. Biaya yang tidak terwujud itu seperti biaya persiapan, pembebasan tanah, pembebasan lahan, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, tempat untuk menuju area pengeboran minyak dan gas tersebut, biaya pengeboran, biaya terselubung, biaya semen, biaya penyelidikan di bawah tanah, dan yang pasti biaya gaji karyawan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bersangkut pautan dengan akan hal tersebut. Sedangkan biaya yang berwujud itu seperti biaya tubing, biaya pompa, dan biaya hisap atau sakrots. Perlakuan dan yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini kan meliputi penyelidikan topografi, geologi, geofisika, dan pengeboran sumur eksplorasi. Nah, untuk perlakuan biaya eksplorasi dapat menggunakan baik metode full cost atau FC maupun successful effort atau SE. Menurut metode full cost ini, semua biaya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas di dalam suatu negara sebagai pusat biaya. Dan semua biaya-biaya eksplorasi ini di luar biaya-biaya yang dialokasikan ke sumur-sumur eksplorasi, kecuali tanah yang mempunyai nilai ekonomis. Maksudnya dalam hal ini kecuali tanah yang misalkan tanah tersebut terdapat nilai ekonomis dan juga biaya pemboran sumur eksplorasi baik tak terwujud maupun berwujud sebagai beban kalau cadangan terbukti ditemukan. Nah, mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan mengenai pengetahuan saya tentang materi dari apa itu akuntansi minyak dan gas di mata kuliah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, Bu. Dan semoga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang terdapat di pikiran saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.